Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza yundahu wa hasamal ahsaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usihi bi nafsi wa iyyakum anittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Ittihad Komplek Bukit Permai Cibubur, mudah-mudahan kita semua dapat mewujudkan syukur untuk menjadikan hidup kita lebih makmur, jangan menuju kehancuran. Melalui mimbar Jumat ini khotib berpesan atau wasiat pada diri sendiri dan keluarga tentunya sebagai penerus turunan regenerasi buat negara dan bangsa. Demikian juga buat bapak saudara-saudaraku semua, wasiat dan nasihat ini tidak cukup hanya kita pribadi, karena sepeninggal kita pastilah ada anak dan cucu di belakang kita. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di surat An-Nisa ayat 9, walladzina yahsuna wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Bahasa Indonesianya, hendaklah kamu takut kalau kamu nanti sudah meninggal dunia, meninggalkan cucu zurriatan, yaitu cucu di belakangmu dalam keadaan lemah. Jadi kita berikan mereka pendidikan agama, lebih-lebih cucu tinggal dengan kita karena ibu bapaknya, anak mantu kita kerja. Penyebabnya karena kita dulu bercita-cita anak-anak kita minimal setarata 1 sarjana. Kemudian mereka pun cari pekerjaan dan dapat sudah. Kemudian mereka ada jodoh, kemudian menikah. Ada rezeki titipan Allah amanah pada mereka, yaitu anak. Enggak mungkin pula anaknya ini dibawa ke kantor. Jadi mau tidak mau dengan kitalah di rumah cucu kita ini. Jadi tolong kita didik, karena Allah Ta'ala memperingatkan jangan sampai kita meninggalkan sepeninggal kita di belakang kita cucu kita ini lemah imannya. Atau lebih tepat kalau di pesantren itu lemah akidahnya. Kalau di masyarakat berarti lemah ibadahnya. Kemudian yang dikhawatirkan lagi lemah ekonominya. Berpengaruh nanti kepada lemah pendidikannya. Yang juga kita khawatirkan sekarang lemah silaturahminya. 4 tahun 3 tahun ini pandemi corona COVID-19 berpengaruh sekali terhadap kita silaturahmi. Sampai kepada hadis Nabi hilang begitu saja, menjenguk orang yang sakit. Bahkan meninggal pun kita tidak pergi. Dan kita berdoa mudah-mudahan endemi dari pandemi corona COVID-19 ini segera Allah angkat. Kalau ini merupakan bala dan petaka bencana, jangan sampai kita lebih hancur binasa karenanya. Allahumma idfa annal bala wal waba wal gola. Amin. Saudara-saudaraku hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di samping kita meningkatkan rasa syukur untuk mewujudkan syukur itu dengan ibadah, kemudian melaksanakan ketakwaan bukan lagi sebatas kemampuan. Itu kaji kita dulu. Sebatas kemampuan.
Menurut Imam Syafi'i dikatakan yaitu imtizalil awamiri wajatina bin nawahi, menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ditafsirkan guru kita sebatas kemampuan, tidak ada paksaan, dan juga dibarengi tauhidnya ikhlas. Ikhlas itu tidak cukup artinya lillahi. Jangan sampai kita melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Kalau kita pakai bahasa Betawi, jangan sampai kebablasan. Kebablasan itu ada di bahasa Arabnya di Quran mubulisun. Mubulisun itu kalau diambil domir-domirnya dari iblis. Jadi iblis ini setelah jamak mubulisun, setelah diartikan menjerumuskan. Jadi nasihatnya jangan sampai kita terjerumus oleh godaan. Kalau setan itu kecil, yang takut itu nafsu diri kita yang kesetanan, sehingga sulit untuk dibacakan ayat kursi, enggak mempan. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin, bulan ini sudah bulan Zulqa'dah, sama dengan tanggalan Masehi dengan Hijriah, tanggal 3. Kita sudah tahu sama-sama kalau ada pemilik kita dan saudara kita, tetangga atau jiran atau jamaah mungkin di sini yang dapat berangkat ke kloter pertama besok. Kita doakan diberikan lindungan dan kesehatan, dan pulangnya nanti membawa oleh-oleh haji mabrur. Karena ibadah haji itu mabrur nilainya. Kalau hanya dapat titel hajinya, panggilan hajinya, itu semua orang mampu, cuman dibatas untuk berangkat. Yang mendapatkan mabrur itu tidak banyak, tapi tidak ditulis angkanya. Usahakanlah saudara-saudaraku yang hadir di sini, yang mungkin tahun ini ada rezeki untuk berangkat, yang sudah puluhan tahun mendaftar dan menunggunya ada udah cukup lama. Tolonglah sebagai tamu Allah bersikap di Makkah sebagaimana layaknya tamu. Itu sudah cukup. Kemudian manasiknya berbicara dengan tetangga atau jiran yang sudah pergi haji. Langsung aja ditanya, daripada menghafal membalik-balik buku itu banyak. Apa-apa saja yang dilakukan dan di mana tempatnya. Selesai. Kemudian mengenai ibadah haji bagi yang daftar tunggu lagi puluhan tahun lagi, antara lain saya pun punya saudara ada 3 yang udah 12 tahun dan 13 tahun, satu 16 tahun belum berangkat juga. Lalu saya mengatakan pada mereka dan pada kita di sini sama aja. Rasulullah sudah menganjurkan kepada kita ajilu bil haji, diulanginya 3 kali. Artinya segera, cepat. Bahasa Betawi buruan. Bahasa Indonesia lengkapnya jangan ditunda-tunda. Kita bersyukur ibadah haji ini Allah membuatnya rukun Islam yang kelima. Itu pertama yang kita syukuri. Sebab kalau dia rukun Islam yang kedua, bagaimana bayangkan ekonomi Indonesia ini, negerinya yang makmur dan subur dan tinggal di Cibubur. Tetapi masih lebih banyak yang belum haji di Indonesia ini. Di negara lain saya yakin lebih banyak yang sudah haji dibanding di negeriku yang kucintai, tanah airku tercinta ini. Maka saya pun dari mimbar ini berani mengatakan, kita bersyukur bahwa Allah membuat rukun Islam yang kelima ibadah haji. Diberikan kita waktu dan kesempatan mengumpul hepeng yang sedikit-sedikit, mengumpul duit yang tidak banyak. Saya tidak bicara sisa dari gaji, itu enggak perlu kita bicarakan, karena orang tua kita, nenek-nenek kita dulu juga enggak punya duit, atau namanya artos atau hepeng ataupun uang ataupun rial. Mereka bisa pergi haji meskipun 35 tahun lamanya, dengan cara setiap mereka mau masak, diambil segenggam beras itu aturan mau dicuci, dia tidak ikut dicuci 3 genggam. Mereka meniatkan suami istri agar nanti Allah memberikan panggilan dan izin kepada mereka, dan anak mereka juga semua sudah menikah.
Tugas mereka di dunia yang tiga, memberi nama anak yang baik, memberi pendidikan sebatas kemampuan, dan menikahkan anak-anak setelah ada jodoh. Hanya itu tugas kita di dunia. Adapun tugas kita untuk akhirat adalah menyempurnakan agama kita sempurna, yaitu rukun Islam yang kelima, ibadah haji. Karena guru saya mengatakan rukun Islam kelima itu sama dengan bangunan. Fundamennya itu syahadatain, tidak nampak tapi harus kokoh. Tiangnya itu adalah solat, minimal 5 supaya ada kamar. Kemudian dindingnya harus kokoh, itu puasa, supaya terbendung yang datang dari luar bahaya dan terkendali yang di dalam tidak seenaknya keluar. Kemudian pembersih atau sapu, yaitu zakat, muzakki, memberikan kewajiban kita bila sudah ada haul dan nisabnya. Kemudian yang kelima, ibadah haji. Dan kita pun tidak bisa membangun rumah kalau atapnya duluan. Sudah pasti itu dilakukan fundamennya lebih dahulu. Saya perhatikan tukang rumah kita baru tiang, benar baru dinding. Kemudian masuklah kotoran di dalam, enggak lagi ditiup angin, barulah disapu. Kemudian masih cukup dananya, tukangnya belum permisi, selesailah bangunan atap. Inilah Islam sebetulnya. Al-Islamu kalbanan, bunyal Islamu ala khoms. Islam itu adalah sebuah bangunan. Bangunlah bagaimana cara engkau membangunnya. Rumah yang indah, masjid kita cukup indah. Tetapi keindahan di sini kan tiangnya bukan 5. Saya enggak menghitung tadi, terlambat datang. Jadi kalau kita juga mau punya rumah yang besar, ya tambahi tiangnya, bangun malam tahajud. Matahari naik sepenggalahan, duha. Kalau bisa contoh si Bilal, mudah-mudahan bisa masuk surga juga, terdengar sendalnya sama keterompaknya, sama keleteknya sekarang. Tetapi di antara kita di sini tidak banyak yang sholat wudu. Termasuk saya, karena kita, bahasanya kita. Termasuk kita di sini tidak banyak kita yang sholat wudu setelah berwudu. Bahkan qobaliyah dan baqliyah pun kita kalau sholat di masjid baru dilakukan. Di rumah belum ada motivasi untuk tambal sulam. Padahal itu keuntungan sarana buat kita. Allah membuatnya, mengizinkannya untuk kita rawatib qobaliyah dan baqliyah. Kalau ada sholat kita yang kurang khusyuk, yang kurang afdol, ataupun yang khawatir kita tidak diterima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islam kita, dan kita yang sudah haji termasuk saya. Hati-hati kita menjaga, memelihara, mempertahankan kalau dulu kita sudah dapat mabrur. Saya ulangi, kalau dulu waktu ibadah haji kita dapat mabrur. Tolong kita jaga kemabrurannya hingga sekarang. Jangan lagi berpikir Anda pergi haji lagi, apalagi mengganti haji. Nggak ada haji diganti. Haji hanya sekali seumur hidup sampai mati. Kalau Anda bisa dapat 2 kali rezeki karena Allah titipkan, silakan Anda hajikan orang tua yang dulu mungkin menangis ingin pergi haji, tapi karena membesarkan, mendidik kita, menyekolahkan kita, cita-cita mereka bukan tidak sampai. Ada qaul yang mengatakan bila anaknya telah sampai kepada pendidikan, biaya yang dipakainya buat anak itu malah lebih dari kepentingan ibadah haji. Maka ada di antara amal ibadahnya yang dikerjakan yang disamakan Allah nilainya dengan pahala haji. Cuman ada ruginya, dia tidak melihat Masjidil Haram. Dia enggak langsung melihat Ka'bah yang jadi kiblatnya selama ini. Dia tidak melihat Masjid Nabawi di mana di situ raudhah Nabi kita dimakamkan. Kita sekarang udah melihatnya semua via virtual, ada di TV, ada potretnya, ada gambarnya, ada iklannya untuk ibadah haji dan juga ibadah umroh. Kakek kita dahulu, jangankan potret Ka'bah, jangankan gambar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bahkan radio pun tidak menceritakan tentang ibadah haji. Mereka sudah meneteskan air mata agar mereka sampai di tanah suci menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kemudian yang kedua, apalagi yang perlu disegerakan selain haji? Taubat.
Ini anggap saja taubat kita bulan Ramadan, dosa sudah habis. Jangan lagi lakukan, baru 3 hari habis Syawal. Tolong jaga kesucian diri kita. Siapa tahu besok kita enggak ada lagi. Siapa tahu Jumat hari ini tanggal 3 Zulqa'dah udah terakhir. Tapi boleh Anda meminta jangan Jumat yang penghabisan. Jumat depan ya Allah aku masih mau ikut. Tapi siapa tahu kata Imam Ghazali, tetaplah engkau solat. Pada solat itu engkau tetap berniat. Itulah yang terakhir. Itu lebih utama bagimu. Kalau toh Jumat depan masih ada, alhamdulillah. Kemudian disegerakan lagi ibadah yang lain, yaitu solat. Kita bukan Jumatnya ya. Ajjilu bis solat qobalal paut. Segera kau solat sebelum habis waktu. Sebelum habis waktu. Waktunya kapan habisnya? Allah juga enggak pernah kejam. Bahasa saya bahasa Batak ya. Allah itu enggak pernah kejam. Andai enggak sempat tengah 5 subuh, setengah 6 juga masih ada. Sempat. Andai enggak sempat solat zuhur jam 12 kurang 7. Jam tengah 1 juga belum sempat. Tengah 2 juga belum sempat. Udah jam 2 lewat 10. Belum juga sempat solat zuhur. Masih ada waktunya karena ada yang nengok-nengok jam mau makan siang yang kerja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru fa ya fausal mustaghfirin wa ya najatat tabi'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudaraku hadirin sidang Jumat yang berbahagia, nanti ada yang bertanya-tanya di hatinya, apa udah cukup itu tadi Ustadz orang Batak Lubis itu yang disegerakan 3? Ternyata masih ada, tetapi saya enggak lagi dijabarkan. Yang tadi adalah segera kita melaksanakan taubat, segera kita pergi haji, segera kita tadi melakukan solat, kemudian segera mengurus jenazah. Satu lagi pribadi ya, segera membayar utang. Hadis ini dikeluarkan Nabi, belum ada negara yang punya utang. Jadi masalah hutang negara saya enggak tahu. Yang untuk kita pribadi yaitu ad-daini ajjilu. Kalau hidupmu mau merdeka, liberty, maka janganlah engkau berutang. Jangan engkau memaksakan dirimu hal-hal yang belum kau mampu. Kalau belum bisa kata ibuku, beli kursi, duduk kalau dulu nak di tikar itu. Itu ibu saya yang bilang waktu merantau. Kalau belum bisa kau nak kunurhan membeli kursi, kau tetap duduk di tikar. Jadi hingga sekarang alhamdulillah hamba Allah ini enggak pernah punya utang. Tapi yang punya utang sama saya lumayan banyak saudara. Mudah-mudahan rezeki mereka dikabulkan, dapat membayar utang agar mereka merdeka dan bebas. Sebagai penutup kita salawat pada junjungan kita. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa an baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma husum bila yaumiddin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma balik maqasidana ilal haramain
min jamaah Masjid Al-Ittihad Bukit Permai Cibubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.